Selamat sore sekali lagi. Selamat sore sekali lagi semuanya. Sore Pak. Sore Ya, Pak. Pak. Mana videonya? Sebentar. Nah, gitu dong. Siapa yang masih di Bandung nih? Jessica masih di Bandung? Udah di rumah, Pak. Udah di Lampung lagi? Iya, Pak. Cepet amat. Sudah nemu tempat kos? Belum sih, Pak. Oke, mungkin nanti ya nyari tempat kosnya. Tapi jangan mendadak nanti pada habis. Soalnya datangnya bersamaan tempat kosnya diambil orang nanti ya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal tutorial. Boleh off lagi videonya. Jadi sekarang tanggal 18 November ya. Nah, kita udah membahas kerja beberapa soal tentang kerja, tentang pegas, tapi belum tuntas, belum semua. Dan di kuliah yang, maaf, kok kuliah, di sesi tutorial yang lalu, eh, saya membuat kesalahan ya. Waktu itu ini bolak-balik salah ini. Ada yang mana lupa? Yang ini kalau nggak salah. Ya. Nah ini waktu itu salah tapi sudah saya ralat ya. Masih ingat gak Hanina ralatnya? Ditonton gak videonya? Sebentar saya ngambil pen. Jadi untuk jawaban bagian B, integralnya bukan dari 0 sampai 2. Tapi ditonton gak videonya yang saya ralat itu? Dari 0 sampai 1 ya, Pak. Dari 0 sampai 1. Karena dibaca lagi di sini dari posisi alami menjadi 2 meter. Posisi alaminya kan 1 meter ya. Jadi 2 meter itu kalau nolnya di sini, 2 meter itu di situ gitu ya. Jadi 1 meter dari panjang alami gitu ya. Jadi di sini si usaha itu sama dengan 0 sampai 1 ya. 30 X dx gitu. Jadi K sama 30-nya sudah kita hitung, itu nggak salah. Tapi yang integralnya itu yang batasnya salah waktu itu. Gitu ya, Brian, waktu itu kamu iya aja. Sekarang nggak nyaut malah. Nah, bagian C kalau kita jawab, hitung tambahan panjang yang terjadi dari panjang alami pegas apabila dikenakan gaya sebesar 45 Newton untuk menarik pegas tersebut. Nah, ini gimana nih? Kalau 45 Newton ya ini nggak ada hubungannya dengan usaha ya. Sebentar. Sama dengan KX. Ya, Ya, langsung X. 30X sama dengan 45 gitu kan? Iya. Jadi X sama dengan 1,5 lah. Kok gampang banget. Soal ini kok kegampangan gitu ya? Mungkin harusnya ditanya usaha ya untuk itu ya. Jadi setelah dapat 1,5 kemudian nanti usaha. Kalau ditanya usaha
dan usaha misalnya ya, dan berapa usahanya gitu ya. Nah, kalau berapa usahanya, nanti lagi-lagi integral dari 0 sampai 1,5 dan 30 di sini. Gitu lagi, gitu ya. Oke? Kalau cuma tambahan panjang, nggak seru soalnya itu. Nah, sekarang ini waktu itu saya menulis coba dulu sendiri. Udah dicoba belum? Siapa yang udah mencoba ini? Gambarnya seperti apa? Atau situasinya seperti apa ini? Sebuah kabel homogen mempunyai panjang 10 meter dan rapat massa 0,1 kg per meter. Kabel tersebut menjuntai dari atas suatu gedung yang tingginya 10 meter juga. Jadi bayangkan nih ada gedung 10 meter. Kemudian ada kabel menjuntai 10 meter. Oke, si kabelnya saya ya katakanlah mungkin kabelnya di sini gitu ya, terus yang 10 meter ini. Nah, gitu. Hitung usaha yang diperlukan untuk menarik semua kabel tersebut ke atas gedung ya. Yang sudah di atas tentu tetap di atas, tapi yang di bawah ini. Jadi ini ya kalau kita anggap uh, seperti halnya air ataupun zat lain ya sama aja gitu ya. Jadi di sini kita pakai sumbu koordinat aja. Di sini nolnya, lalu kita iris, iris. Nah, irisannya ini itu delta Y. Tapi yang kita perlu cari adalah delta apa? Delta massa atau apa lagi? Delta massa sama dengan rapat massa kali, jadi 0,1 kali delta Y. Nah, begitu. Tapi yang kemudian harus kita hitung apa, Hanina? Sebelum usaha, kita harus tahu dulu delta F kan? Iya, Pak. Delta F itu apa? M kali G. Ya, jadi G kali delta M kan? Ya. Nah, kita anggap aja G-nya 9,8 gitu ya. Satuannya kan apa? Newton per satuannya. Gravitasi meter per detik kuadrat ya. Iya, Pak. Tapi terlepas dari satuannya, ini nanti hasil atau satuan akhirnya jadi 0,98 delta Y. Ini tentunya Newton ya. Kalau ini tadi kilogram, ini sudah jadi Newton. Lalu delta W-nya sama dengan, bukan sama dengan, maaf, ini semua hampiran. Kalau yang terakhir sama dengan delta W, si 0,98 ini dikalikan dengan, ini kan kabelnya homogen ya, jadi memang konstan itu. Kali perpindahannya, berapa perpindahannya? Coba jangan Hanina terus. Aulia, berapa perpindahannya? Aulia. Aulia. Iya, Pak. Berapa Suaranya terdengar. Ya, baru terdengar sekarang. Tadi nggak nyaut. Berapa perpindahannya?
Kalau ini posisinya Y, maka perpindahannya sejauh Aulia. Sejauh berapa ini udah saya gambar? Nggak kedengeran ya suaranya Aulia? Oke, ganti Nabila 10 Ahmadullah. menitnya bukan, Pak? Halo, halo. Ya, 10 menit ya udah. Oke, Aulia, Anda punya masalah mikrofon tuh ya. Kalau dibiarkan nggak bagus komunikasi dengan dosen nanti. Jadi dari sini W-nya nanti sama dengan apa Nabilah? W-nya jadi sama dengan Integral ya, jadi kalau dilanjutkan integral dari 0 sampai 10. gitu. 0,98-nya bisa ditarik keluar. Oke, setuju dengan jawaban ini? Ini tentu dilanjutkan sendiri. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Nabila, oke, aman? Aman, Pak. Oke. Nah, ini waktu itu saya janjikan kita bahas pada tutorial yang akan datang. Oke, saya hapus dulu ini. Kita bahas sekarang ya. Tapi tolong partisipasi ya. Partisipasinya diharapkan. Oke, sebuah tangki berbentuk kerucut terbalik. Nah, ini biasa lah, kerucut terbalik. Kira-kira seperti itu. Ini garis tengahnya. Tingginya berapa? Tingginya 5, jari-jarinya 2. Jadi kalau kita gambar, ayo Made Satria, kalau saya tanya persamaan garisnya, Anda harus bisa nih. Kalau kita gambar, nolnya enaknya di pas di tepi, di dasar tangki. Maka ini 5 ya. Dan ini berapa titiknya nih, Made? Jari-jari itu ya. Jari-jarinya 2. Jadi persamaan garisnya apa nih? Y sama dengan apa, Made Satria? Udah hadir belum? Hadir, Pak. Ya, apa persamaan garisnya? Jangan salah. 5/2X bukan, Pak? Oke. 5/2X. Nah, tapi kemudian soalnya belum selesai kan? Tangki ini diisi air sampai ketinggian 3 meter. Habis itu dikosongkan. Nggak ada kerjaan ya. Udah diisi, dikosongkan. Gitu. Airnya sampai ketinggian 3 tuh. Harusnya kalimatnya tangki ini berisi air gitu ya. Gitu aja, bukan diisi. Diisi terus dikosongkan kan bingung. Ini saya kok protes aja soalnya udah tertulis seperti itu ya. Ya sama aja. Oke, jadi dari 0 sampai 3 airnya. Nah, oke, persoalannya iris. Nah, iris kita punya irisan. Nah, irisan ini sebetulnya cakram tipis gitu ya. Jadi irisan ini punya volume berapa? Tentu saja kita harus tahu jari-jarinya. Untuk tahu jari-jarinya, katakan dia posisinya Y. Jadi posisinya Y di situ. Berarti berapa tuh jari-jarinya? Kalau tinggi ini koordinatnya itu Y, kalau ini Y, maka ini berapa nih yang ke bawah ini? Itu berarti jari-jari. Berarti X-nya sama dengan berapa, Made Satria?
X-nya kita nyatakan dalam Y. Kalau Y sama dengan 5/2X, berarti X sama dengan? Bentar, Pak. Nggak pakai lama, tinggal kali silang aja. 2/5Y ya, kelamaan nanti. Nah, itu berarti jari-jari. Ini jari-jari nih. Jari-jari si cakram. Yang potongan merah ini kan cakram sebetulnya. Jadi ini kalau dilihat dari atas sedikit gitu, seperti itu. Ya. Nah, jadi pi apa volumenya? Pi 2/5Y, ini R-nya kuadrat, kali apa, Made Satria? Delta Y, Pak. Kali delta Y. Oke. Berarti delta F gaya itu rapat massa kali volume. Tapi ini harus jadi berat. Jadi di situ kepadatan airnya 1000 kg per meter kubik. Ini jadi kali 1000 kali 9,8. Jadi 9.800 pi kali 4/25 kali Y kuadrat delta Y. Oke? Gimana, Made? Oke nggak ini? Oke, Pak. Jadi di sini G lagi-lagi kita pakai 9,8 ya. Jadi delta F itu satuannya Newton tuh. Nah, potongan itu ditarik sampai mana? Perpindahannya nanti berapa? 9.800 ini kali 4/25. Integralnya dari berapa sampai berapa? Coba ada yang bisa jawab? Ganti, jangan Made. Dari 0 sampai 3 atau dari 0 sampai 5? Halo? Airnya berada di mana? Dari dasar sampai ketinggian 3 kan? Gitu. Tetapi saya belum nulis delta W, mohon maaf. Dari sini delta W sama dengan delta F dikali berapa? Kali apa? Karen? Iya, Pak. Delta W sama dengan delta F kali perpindahannya berapa? 5 bukan, Pak. Ya, enggak 5 dong. Belum terlalu mudah, Pak. Perpindahan tuh si potongan ini diangkat ke tepi atas. Tuh, ke bagian tangki yang paling atas. Berarti 5 kurang Y. Betul. Mudeng sekarang ya. Iya, Pak. Mungkin tadi sambil kejetan jadi nggak mudeng. Nah, jadi itu tapi si integralnya sendiri dari 0 sampai 3 gitu. Dari 0 sampai 3.
Jadi Y kuadratnya dikali 5 min Y. DY ya, DY-nya nyelip di situ karena udah nggak cukup. Ada pertanyaan kah? Hitung-hitungannya lanjutkan sendiri ya. Oke, Karen. Oke, Pak. Ada pertanyaan teman-teman lainnya? Akbar? Em, di batas integralnya masih bingung, Pak. Itu berarti bergantung sama ketinggian air ya, Pak? Bergantung airnya ada Bukan di mana. tinggi kerucut. Bukan. Kan tuh yang saya warna kuning kan airnya ada di situ. Irisannya kan kamu ngiris angin kalau kalau nanti antara 3 dan 5. Ya, antara 3 dan 5 kan nggak ada air kan? Irisannya kan Iya, hanya Pak. hanya walaupun Diangkatnya sampai 5 gitu, Pak. iya, walaupun diangkat sampai 5, tapi bendanya kan ada di antara 0 dan 3. Diangkat tuh bisa sampai 10 juga bisa. Nanti soal bisa ada yang seperti itu. Diangkat sampai ketinggian 6 meter tuh. Oh iya, Pak. Diangkat kan bisa sampai 100 meter juga bisa. Tapi kan airnya cuma dari 0 sampai 3. Ya. Jadi perpindahan itu ya titik ketinggian tujuan pengangkatan dikurangi ketinggian irisan. Irisan itu yang kita gambar kan? Tujuan pengangkatan tepi atas tangki. Tapi soal ini bisa aja diganti. Diangkatnya sampai ketinggian 10 meter bisa juga. Kan kenyataan kan banyak yang seperti itu. Airnya di dalam tanah, diangkat ke lantai 2 kan gitu kan? Kan integralnya nggak dari 0 sampai 10 nanti. Wong airnya cuma dari 0 sampai 3 gitu ya. Gitu. Jadi antara batas dan perpindahan dua hal berbeda. Contoh pertama aja, si airnya penuh, tangkinya penuh, diangkatnya juga sampai tepi atas. Itu contoh pertama. Airnya dari 0 sampai 5, jaraknya juga 5 min Y gitu ya. Tapi nanti variasinya seperti ini. Airnya cuman dari 0 sampai 3. Oke, Akbar? Oke, Pak. Oke, sekarang nomor 15 sampai dapat integralnya. Coba 3 menit. Ya, tambahlah nanti 1-2 menit lagi. Tapi saya beri 3 menit dulu untuk nyoba. Soalnya harus diperjelas. Di sini tangkinya setengah bola yang membuka ke atas ya. Jadi bukan, saya kira saya harus memutuskan seperti itu. Eh, Seperti ini ya. Tangkinya jadi seperti mangkok. Kalau terbalik nanti pembukaannya gimana? Nggak ada pembukaannya nanti ya. Kecuali ada lubang sih bisa aja juga. Cuman nah di sini naruh nolnya di mana?
Bebas, bebas, tapi enak di pusat bola atau di dasar bola nih? Naufal, kamu pilih di mana titik nolnya? Naufal Faras? Di pusat kayak sepertinya, Pak. Oke. Kalau nol di sini, orientasi positifnya kemana? Ke kanan, Pak. Ketinggian tuh ke atas atau ke bawah? Ke bawah, Pak. Beneran. Nanti diangkat ke atas airnya. Saya usul ke atas ya, tetap ya. Tetap ke atas si sumbu Y-nya. Jadi kalau begitu ini min 4. Ini 0. Oke? Ya, Nova? Iya, Pak. Nah, tinggi air ini berapa nih? Airnya 40 pi per 3 meter kubik. Jadi kayaknya kalau penuh berapa? Coba dihitung. Saya asumsikan tidak penuh. Nah, sampai ketinggian ini tuh 40 pi per 3 gitu ya. Itu berapa tuh tingginya? Yang kita cari, yang kita cari nih T. T-nya berapa tuh? Kalau setengah bola itu berapa volumenya? Volume tuh 4 per 3 pi R pangkat 3 ya. Jadi kalau R-nya 4, 4 per 3 kali 4 pangkat 3 kali 64. Wow, banyak ya. 256 dibagi 3. Jadi 40 pi per 3 tuh yang pasti nggak sampai penuh. Nggak sampai nggak sampai setengah bola juga. Oke, udah ada yang dapat hitung-hitungannya? Susah ya? Gimana ngitungnya? Saya ngomong sendiri terus nih. Cari integral delta V-nya dulu. Integral, oke. Cuman mungkin kita perlu balik dulu ya. Atau nggak usah? Nggak usah ya. Persamaan bola ini apa? Anggap benda putar aja, betul benda putar. Benda putarnya dalam hal ini saya mau kasih warna oranye nih ya. Bayangkan ini, ya, itu diputar ya. Bayangkan ini putar.
terhadap sumbu Y. Nah, itu volumenya berapa tuh? Kalau diputar, saya pakai hijau lagi. Garis Y sama dengan T. Jadi enaknya dipakai metode apa, Tiara? Kulit tabung mungkin ya? Cincin, Pak. Oh, cincin. Oke. Iya. Jadi DY ya. Jadi dari potongannya nanti saya pakai warna hijau. Potongannya ini. Nah, itu diputar. Pada posisi DY. Pada posisi DY berapa tuh? Integralnya nanti yang pasti ada pi dari min 4 sampai T. R-nya berapa itu R-nya? R-nya akar 16 min Y kuadrat, Pak. 16 min Y kuadrat. Pakai Pitagoras ya. Iya, Pak. DY. Aduh, integral ini ngitungnya gimana? Itu R-nya dikuadratkan, Pak. Ah, dikuadratkan. Untung dikuadratkan. Jadi 16 min Y kuadrat ya. Makasih Tiara. Tiara udah selesai ngitungnya? Udah, Pak. Apa dapat akhirnya ini dalam T? T-nya min 2, Pak. T-nya min 2. Ini sendiri berarti apa? Sedemikian sehingga T-nya min 2 gitu loh. Jadi T-nya min 2 ini artinya ini sendiri dalam T apa hasil akhirnya? Tiara bisa menyebutkan aja. T pangkat 3 plus. Oh, itu, Pak. Tiara T pangkat 3. Ini Tiara nyari pakai sumbunya itu di bawah, Pak. Oh, agak bawah. beda. Ya. Tapi ini juga mestinya sama sih ya. Coba kita. Berarti kamu dapatnya T-nya plus 2. Iya, Pak. Ya udah kita selesaikan aja ini sama-sama. Buat teman-teman yang lain ngikuti ini ya. Ikuti ini. Coba. Pi kali 16 Y min Y pangkat 3/3 dari min 4 sampai T itu sama dengan pi kali berapa? 16T dikurangi T pangkat 3/3 dikurangi atau ditambah 64 lalu ditambah 64 pangkat 64/3 ya gitu ya. Ini bukan bilangan yang enak ini ya. Tapi kalau disederhanakan ini jadi apa Tiara? Mungkin cuma beda plus minus ini. Sebentar, Pak. 16 dikurangi 1/3 itu berapa? 47/3. Oh, nggak bisa disatukan gitu ya. Lumayan ini. Kan mestinya sama aja ya Tiara ya, hanya beda plus minus mungkin. Iya, Pak. Ini bla bla bla
Saya cek aja kalau T-nya min 2. Ini jawaban Tiara. T sama dengan min 2. Apa betul tuh? Jadi min 32. Coba saya kotret ya. Anda teman-teman ngotret juga dong. Min 32, min 8, min jadi tambah 8/3, tambah 64, tambah 64/3, sama dengan 32 tambah 72/3. 72/3 itu kayaknya kegedean nih kalau T min 2. Bentar. Tapi 64/3-nya harusnya min mungkin, Pak. oh 64/3-nya min ya. Min dari tadi kan min 4. Oh iya. Min ya. Makasih. Itu min, makanya kegedean. Nyadar nih ada yang salah. Kalau T-nya min 2, min 64/3, 72 dikurangi 64 itu kan, sebentar. Salah. 32 dikurangi 64 kurang 8 itu 58. Kok enggak? Oh iya. 40/3 ya. Kok masih enggak cocok ya? Oh, bentar, cocok. 96 dikurangi 58. Kok nggak cocok? Mungkin saya salah 56. Oke. Ya. Ya udah. Ya, jawabannya T-nya min 2. Jadi Tiara bener. Nggak tahu Tiara bisa efisien ngitungnya gimana? Atau Soalnya kalau pakai di bawah, sumbu di bawah itu lebih mudah, Pak, integralnya. Kalau pakai sumbu Soalnya dari di bawah. 0 sampai T gitu. Eh? Karena integralnya nanti dari 0 sampai T. Oh, oke. Iya, tadi ini Novel yang milih. Saya berkelit. Iya. Tapi sama mestinya setara. Sekarang mungkin kemudahannya mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada kemudahan sekarang. Jadi ini tadi. Oke, mudah-mudahan sekarang mudah. Jadi tinggi airnya 2 ya. Jadi 2 dari dasar gitu ya. 2 meter dari dasar. Ya, itu meter itu. Oke, itu jawaban pertama. Ya, kalau memang 0 di bawah jadi 2 memang gitu ya. Tentukan usaha yang diperlukan. Nah, di sini yang potongan hijau ini, bayangkan sekarang cakram potongannya hijau. Berapa tuh volumenya? Yang 40 pi/3 tadi volume seluruh air. Jadi ini saya hapus. Ya, volume seluruh air. Sekarang yang potongan hijau ini berapa volumenya? Iya nih kayaknya nggak bagus juga ya. Pi kali 16 min Y kuadrat kali delta Y gitu aja kan? Ya Tiara ya. Iya, Pak. Gayanya dia ini diangkat sejauh berapa?
Ya, ini kali delta, kali berat jenis, diangkat sejauh 0 dikurangi Y. Jadi min Y ya. Delta Y. Waduh, min. Itu udah delta W. Maaf. Itu udah delta W ya. Udah delta W nih. Jadi W-nya integral akbar dari min 4 sampai berapa nih W-nya? Dari min 4 sampai? Sampai min 2, Pak. Tuh, kamu. Oh, iya, sampai min 2, betul. Sampai min 2, dan ini integrannya Y pangkat 3. Udah disederhanakan. Min 16Y ya. Tadi salah perpindahannya. Duh, kok didiemin aja. Perpindahannya bukan min Y. Tolong dikoreksi. 2 min Y, Pak. Sampai ketinggian 6 meter dari dasar jadi 2 min Y. Duh, iya kayaknya nolnya enaknya di bawah ya. Cuman jari-jarinya nanti pasti ada ininya sih. Ada plus minusnya. Ada untung ruginya juga. Oke, kalau 2 min Y, integralnya jadi Y pangkat 3 min 2Y kuadrat min 16Y plus 32 DY ya. Nyelip di situ. Oke? Kenapa 2 min Y? Karena 6 meter itu berarti koordinatnya 2 ya. Oke enggak? Oke, Pak. Oke. Jadi pemilihan koordinat tuh bisa membuat lebih mudah, bisa membuat agak rumit ya. Tapi hasilnya tentunya harus sama. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ini saya mau memberi warna si T-nya itu. Ini dilanjutkan tentunya ya. Sama dengan berapa? Newton meter nih. Ada pertanyaan? Aman? Akbar? Aman, Pak. Naufal? Aman, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya, suatu kawat dengan panjang 25 cm memiliki rapat massa, sekarang satuannya gram per centimeter, di titik berjarak X cm dari salah satu ujungnya. Kita anggap ujungnya ujung kiri aja biasanya. Ya. Kita anggap ujungnya ujung kiri. Jadi ini udah massa, rapat massa nih. Jadi kita punya 0, lalu 25, kawatnya ini, lalu pada posisi X, delta X sama dengan akar X gitu ya. Tentukan massa kawat. Massa kawat berarti di sini delta M sama dengan apa? Delta X
Yang satu delta huruf kecil, satu delta huruf besar. Jadi ini akar X, delta X. Kalau gitu masa integral dari 0 sampai 25 akar X dx. Berapa itu? Udah ada yang hitung? Coba. Siapa yang udah ngitung? Fadlan? Sudah menghitung? Iya, Pak. Berapa masanya? Dua per 3, X pangkat 3 per 2, masukkan batasnya. 25 kali 5, 125 kali 2, 250 per 3, Fadlan. Kamu kelamaan. Gram. Momen. Nah, kita hitung momen terhadap 0 aja. Momen terhadap 0. M0. Berarti apa integralnya? Fadlan. Fadlan. Iya, Pak. Delta M-nya kan tinggal X kali delta M kecil gitu. Berarti integralnya jadi apa? Oh, jaraknya, Pak. Iya, momen kan gitu. Kamu Iya, udah baca X lagi belum? X akar X dx ya. dx. Iya. Jadi X pangkat 3 per 2. Nanti 2 per 5, X pangkat 5 per 2 ya. Dari 0 sampai 25. 25 pangkat 5 per 2 itu sama aja dengan 25 kuadrat kali akar 25 yaitu 5. Jadi 25 kuadrat berapa? 625. 125. Kali 5, 3125 ya. Betul nggak? Oh, Iya. terus dibagi 5 lagi juga, Deng. Bagi 5. Jadi balik lagi 625 kali 2. Ya, 1250. 150. Berarti titik pusatnya berapa dong kalau gitu? Itu X M0 per M. Jadi biasa saya tulis X bintang gitu. 1250. Ini gram sentimeter ya. Jadi hasilnya nanti sentimeter dibagi 250 per 3. Jadi berapa tuh, Fadlan? 15, Pak. 15. Masuk akal nggak, Fadlan? Iya, Pak, masuk akal. 15 cm dari 0 ya, dari kiri. Iya, dari kiri. Jadi agak ke kanan kan? Iya, Kok Pak. kayak sama dengan soal latihan saya atau beda? Beda ya. Mirip-mirip lah ya. Nah, sekarang kalian yang nyoba dong, nomor 17A ya. 17A, coba gambar, lalu tentukan massa, momen terhadap sumbu X, momen terhadap sumbu Y, dan kemudian titik pusat massanya. Apakah bisa? Jadi sekarang udah hampir pukul 4. Kalian screenshot dulu ya sebentar ya. Oke, salin dulu soalnya. Saya akan stop sharing dulu. Saya akan mampir ke 6 dulu. Oke. Y sama dengan 3 min X. Y sama dengan setengah X plus 3. Y sama dengan 0. Batasnya itu ya. Ini segitiga ini berarti.
Saya stop sharing. Saya lihat di YouTube apakah ada yang menyimak. Oke. Ada yang menyimak. Oke, saya akan presensi mandiri ke 6. Kelas, menu, daftar hadir, matematika 1A, tutorial. Nah, ini Kamis, edit, saya hadir, topik kerja itu 5.4, lalu 5.6, 5.5 dilewat ya. Jadi masa dan pusat masa. Catatan tambahan nanti aja, aktifkan presensi mandiri mulai pukul 16.30 nanti ya. Oke. Ya sudah, nggak apa-apa. Log out, balik ke live streaming, ke Zoom lagi. Di mana tadi saya? Di sini. Saya show. Tuh ya. Oke. Oke, sudah berhasil menggambar. Mestinya sekarang kita kalau digambar itu Y sama dengan 3 min X. Itu kalau X-nya 3, kalau X-nya 0, Y-nya 3. Kalau X-nya 3, Y-nya 0. Jadi ini cuma garis lurus ya. Ini Y sama dengan 3 min X. Kemudian Y sama dengan setengah X plus 3. Kalau X-nya 0, Y-nya juga 3. Kalau X-nya 3 atau X-nya, ya intinya cuma garis lurus gitu aja. Ya. Lalu Y sama dengan 0. Waduh, ini gambarnya harus agak ke sebelah kiri ya. X-nya min 6, Y-nya 0. Duh, ke sebelah kiri. Waduh. Gambarnya saya kurang antisipatif nih. Ini min 6 ya. Gitu. Lalu Y sama dengan 0. Ini Y sama dengan X per 2 plus 3. Lalu Y sama dengan 0 kan sumbu X kan? Y sama dengan 0 sendiri sumbu X. Jadi itu tuh batas-batasnya. Jadi yang diarsir jadi daerahnya ini itu ya. Itu. Ini enaknya diirisnya terhadap sumbu apa? Nisrina. Gambarnya sama nggak Nisrina? Semua, Pak. Oke, Nisrina mau iris vertikal apa horizontal? Vertikal. Waduh, kalau vertikal harus dibagi 2 daerahnya. Iya. Kurang nyaman. Horizontal aja, Pak. Iya, horizontal aja ya. Teman-teman lainnya setuju horizontal? Setuju, Pak.
Nah, jadi potongannya ini nih. Ini nggak salah ya gambarnya ya. Jadi kalau massa kan mudah ya. Massa mudah. Ini panjang, luas kali rapat massa. Dan luasnya itu titik ujung kanan kurangi titik ujung kiri. Jadi berapa tuh? 3 min X yang di kanan dikurangi X. Dalam Y. Mohon maaf, dalam Y. Harus dalam Y. Ya, X-nya dinyatakan dalam Y, yang ujung kanan apa? 3 min Y. Ya. Dikurangi yang kiri apa? 2Y min 3. Oke? Itu adalah Min 6, panjang. Pak. Ya? Min 6. Oh, dikali 2, betul. Tuh, saya nggak teliti. Makasih dikoreksi. Nah, ini kali delta Y gitu ya. Jadi dari sini langsung kita bisa dapat M itu integral dari 0 sampai 3. Itu kalau disederhanakan berapa? Y plus 9 ya? Oh ya, ini kali delta, mohon maaf. Kali delta. Ada delta. Jadi delta ya, ada delta karena rapat massa. Sebetulnya soalnya bisa aja asumsikan rapat massanya sama dengan 1 gitu ya, bisa. Berapa ini kalau dihitung? Y kuadrat tambah 9, Y kuadrat per 2 tambah 9Y dari 0 sampai 3. 9 per 2 tambah 27. Jadi 27 31 setengah ya. Jadi 63 per 2. Betul? Maaf Pak, yang itu harusnya 9 min 3Y bukan? Saya error ya. Aduh, gawat nih. Makasih. Saya error. Gak teliti. Gitu dosen juga bisa salah ya. 9 min 3Y. Berarti 9Y min 3Y kuadrat per 2 dari 0 sampai 3, 27 dikurangi 27 per 2. Jadi 27 per 2 ya. Ya, Rey? Rey Iya dapat? Pak. Oke. Nah, selanjutnya delta apa, Rey? Delta M ya Pak. Momen terhadap sumbu Y. Momen terhadap sumbu Y ini apa? Ya, jaraknya tinggal di delta M-nya dikalikan Y kan? Kok Y? Iya. Jangan yang ini belakangan deh terhadap sumbu X dulu. Salah. Yang terhadap sumbu Y dalam hal ini jadi yang itu loh, setengah itu. Nggak apa-apa, kita lanjutkan. Setengah, lalu yang kanan kuadrat, masih ingat, Ray?
Kalau terhadap X kan setengah integral fx Iya, Pak. kuadrat min gx kuadrat ya. Jadi min 2 gitu ya. Betul, Ray? Iya, Pak. Udah kamu hitung ini? Apa tuh integralnya fungsi kuadrat ya? 9 min 6y plus y kuadrat dikurangi 4y kuadrat min 12y plus 36. Ini kurangi. Jadi min 27 tambah 6y min 3y kuadrat. Nggak tahu betul nggak, Ray? Cek lagi, saya suka salah. Itu bukan Ray. Tambah 18 ya, Pak. Kenapa 18? Yang 2x min 6-nya kan Oh, min min. 24y, Pak. Oh, min. Dari sini kan ada min 6y. Dari sini min 12y kan? Min 24, Pak. Kan 2 kali 6 kali Saya 2 lagi. kok. Makasih Jessica. Itu Jessica ya? Barusan Jessica bukan? Bukan, Pak. Suara siapa tadi? Handinnya, Pak. Nina, loh kok beda? 18y ya? Oke, dihitung. Kayaknya gak cukup hasilnya, tapi ada yang menghitung hasil akhirnya. Delta mx lebih mudah karena jarak terhadap sumbu x itu sama dengan y sendiri kan? Jadi delta dari 0 sampai 3 9y min 3y kuadrat. Tempatnya habis. Hasil akhirnya apa sih? Ada yang sudah menghitung? Titik x aja yang lebih mudah ya. 9y kuadrat per 2 dikurangi y pangkat 3, masukkan batasnya. 9 kali 9, 81 per 2 dikurangi 27. Itu kan 40 setengah 13. 27 per 2 juga ya. 27 per 2 juga ini. Ray, ini 27 per 2 juga nih, Ray. Betul nggak, Ray? Iya. Jadi, ordinatnya sama dengan 1 nanti kan, titik pusat masanya. Ya, ini nanti sama dengan 0,1 nih. Tinggal X barnya. Tergantung MY. Berapa MY? Hanina? Min 27, Pak. Min? Min 27. Nggak per 2? Enggak, Pak. Jadi min setengah dong nanti. Iya. 2 ya, min 2 ya. Oh, iya, Pak. Dibagi Atas, 2, min 2 ya. Ya, benar, Pak. Betul ya? Masuk akal nggak? Pusat masanya di situ. Masuk akal nggak tuh? Ada di mana kalau kita gambar?
min 2 itu kira-kira di sini, lalu satunya kira-kira di situ. Ada di situ tuh pusat masanya ya? Ya, gambarnya kan mungkin nggak terlalu tepat saya ya. Kok kayak agak ke kiri ya? Terlalu ke kiri nih. Maaf Pak, Ya. MY-nya itu belum dibagi 2. Oh, iya Hanina. Tuh, saya Oh nulis, iya. saya nggak konsisten nulisnya. Saya nggak konsisten nulisnya, mohon maaf. Udah ada per 2, tapi nggak saya tulis ulang per 2. Jadinya salah. Dan ketahuan kan tadi baru saya gambar kok kayaknya terlalu ke kiri. Memang salah saya. Makasih koreksinya. Begitulah. Ini artinya saya nih, duh, pen, lalu saya mau pilih warna hijau. Jadi ini min 27 per 2 ya. Jadi si absisnya min 1. Jadi titiknya kira-kira ada di situ. Dan itu secara geometri masuk akal ya, titik beratnya ada di situ. Ini mencari titik berat ala kalkulus ya. Ada pertanyaan? Karen, Graito, Cintami, Belum, Pak. Marcel, Safira, Margaret, Teguh, Deborah, Raisa, Saroh. Nyalakan dulu sebentar. Oke, nyalakan dulu sebentar semua. Saya stop sharing ah. Nih, bangun. Gimana hitung-hitungan barusan? Ya, kalian gak ngafal rumus, tapi untuk yang momen ini kayak agak dihafal juga sih ya, yang momen terhadap salah satu sumbu. Karena kita mengirisnya bukan vertikal tapi horizontal, maka kan integralnya terhadap Y. Jadi yang delta per 2 tadi itu yang MY justru kan. Kalau ngirisnya vertikal, MY itu yang mudah. MX yang ada setengahnya itu, lalu ada kuadrat gitu ya, fx kuadrat min gx kuadrat. Itu kalau ngirisnya vertikal kan. Jadi yang dikuliahkan itu situasinya sedemikian sehingga kita ngirisnya vertikal. Tapi yang barusan kalau ngiris vertikal, repot. Itu daerahnya harus dibagi 2. Dan rasanya pusat massa nggak ada tuh ngitung bagi 2 gitu ya. Kalau ngitung luas bisa, tapi ngitung momen nanti kalau dibagi 2, momen pertama tambah momen kedua mungkin bisa sih gitu ya, tapi repot lah ya. Jadi ngirisnya horizontal, dan ketika kita ngiris horizontal maka yang MY yang setengah delta lalu FY kuadrat dikurangi GY kuadrat gitu ya. Jadi X-nya yang dinyatakan sebagai fungsi dari Y, dan X yang satu lagi juga dinyatakan sebagai GY, yang satu FY yang satu GY gitu ya. Gitu. Yang kanan yang FY, yang kiri yang GY. Kanan kurangi kiri ya, kalau mengirisnya vertikal, atas kurang bawah gitu kan. Kira-kira kayak Hanina gitu, dijungkirkan 90 derajat lah. Kira-kira gitu. Oke, kembali ke PowerPoint. Boleh matikan videonya lagi. Masih ada soal nggak sih? Masih ada satu lagi atau dua lagi. Ada nomor 19, nomor terakhir.
Sekarang pukul berapa? 16.12. Oke, kita sampai 16.30 kira-kira ya. Suatu daerah di dalam setengah lingkaran di atas sumbu X dengan diameter pada sumbu X memiliki titik berat. Titik beratnya G, itu maksudnya nama titiknya G, lalu koordinatnya 0,1 gitu ya. Suatu daerah di dalam setengah lingkaran di atas sumbu X. Oke. Ini maksudnya. Daerahnya seperti itu. Jari-jarinya nggak tahu berapa. Justru itu yang mau dicari. Jadi beratnya itu 0,1 gitu. Nah, kira-kira di sini nih si G-nya itu. Ya. Tentukan jari-jari setengah lingkaran tersebut. Jadi ini dibalik ya. Oke. Ada yang udah ngitung? Barangkali Irfan udah ngitung sebelumnya nih. Udah belum Irfan? Belum, Pak. Nah, kalau ini kita irisnya vertikal aja. Iris vertikal. Coba massa, momen terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X-nya dihitung. Masanya berapa? Mungkin sekarang nggak pakai delta, massa langsung delta kali luas. Jadi berapa tuh? Pi per 2 R kuadrat delta gitu ya. Kan luas setengah lingkaran. Momen terhadap sumbu Y. Momen terhadap sumbu Y jaraknya X. Nah, ini enak. Integral dari min R sampai R. Aha, sekarang mau nggak mau pakai persamaan. Persamaannya apa nih? Y sama dengan R kuadrat min X kuadrat. Oke? Karena X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi Y sama dengan akar. Kita ambil yang plus kan, pasti karena di atas. Sebetulnya potongan luas tadi apa sih? Kalau kita jadi harus cari juga nih. Potongan luas itu tadi apa sih? Akar R kuadrat min X kuadrat delta X kan? Jadi dia sekarang dikali X. Nah, ngitungnya pakai metode apa? Halo? Pakai metode U sama dengan substitusi. U sama dengan R kuadrat min X kuadrat aja sekalian ya. Jadi DU sama dengan min 2X dx. Itu sudah ada X dx nih. Ada X dan ada dx. Jadi min setengah DU itu ya. X dx itu. Jadi ini min delta per 2. Batasnya ikut berubah nanti. Sebentar. Iya. Akar U ya. Batasnya kalau X-nya bahaya ini. Bahaya ini sebetulnya nggak usah dihitung. Aduh, saya terlalu robotis ini. Ini nggak usah dihitung. Hasilnya bakal berapa? Hasilnya 0 kan? Oh itu kan absisnya 0 kok. Kenapa 0? Kenapa 0?
batas integral itu saling menghabiskan gitu. Iya, integral fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil pada min RR ya, yang simetris ya. Dah, itu 0 dan memang nggak perlu sebetulnya, ini kan saya bukan sedang menghitung momen dan ini soalnya kan terbalik ya. Soalnya dibalik, ini sebetulnya nggak perlu dihitung juga ini. Langsung MX saja. MX ini kan delta per 2. Fx dikuadratkan, jadi R kuadrat min X kuadrat. Dikurangi 0 kan. Jadi ini sama dengan delta per 2. Nah, ini fungsi genap. Tapi ya udah langsung aja R kuadrat X min X pangkat 3 per 3. Dari min R sampai R. Hasilnya 2 kali batas atas. Ini hasilnya delta kali R pangkat 3 dikurangi R pangkat 3 per 3. Jadi sama dengan berapa tuh? 2 R pangkat 3 per 3 delta ya. Jadi di sini absis. Apa, Ray? Banyak salah nih saya. Ordinat ya. Iya, Pak. Ordinat pusat Y bar itu sama dengan 2R pangkat 3 delta per 3 dibagi Pi per 2 R kuadrat delta. Dan ini sama dengan deltanya coret 4pi R per 3. Nah, itu sama dengan 1. Jadi kesimpulannya 1 sama dengan 4pi R per 3. R sama dengan salah nggak nih? Ada yang salah, ada yang salah. R-nya kekecilan nanti. Apa yang salah ya? Oh, pi-nya di bawah tuh. Ray, tolong dong. Iya, Kok Pak. si, Asalnya kok si Ray disalahkan? per 4 pi. 4R per 3 pi ya. Iya, Pak. 4R per 3 pi. Ini juga belum dihapus. Jadi dosen zaman sekarang berhadapan dengan kursor 4R per 3 pi. Jadi R-nya sama dengan 3 pi per 4. Itu kira-kira 1 koma lah ya. Lebih 2 koma ya. 9,2 koma lebih. Wah, masuk akal ya? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, satu soal terakhir ini. Teorema Pappus. Ini teorema Pappusnya, jika suatu daerah R pada bidang diputar mengelilingi sebuah garis pada bidang tersebut yang tidak memotong R, maka volume benda putar yang terbentuk sama dengan luas daerah R kali keliling lingkaran yang ditempuh oleh pusat massa R. Nah, kita jawab yang gampang aja ini ya. Ini daerah di dalam lingkaran, jadi jari-jarinya apa? Jari-jarinya 1, X-nya min 1, Y-nya 1, titik pusatnya itu jari-jarinya 1.
ini itu diputar terhadap garis eksaminan Y. Wow. Nah, ini teorema Pappus tuh jadi bisa ngitung yang seperti ini nih, garis eksaminan Y kan garis miring nih, garis melintang gini. Tapi kalem-kalem aja dikasih soal kayak gini. Karena ada teorema Pappus kan? Gitu. Nah, tentunya kalian harus ngitung berapa sih jaraknya titik pusat masanya ke garis itu. Titik pusat massa lingkaran ya itu. Berapa sih jaraknya tuh? Ya. Jadi volumenya berapa? Luas daerah pi, luas daerahnya pi kali keliling lingkaran yang ditempuh. Kelilingnya 2pi. 2pi berapa? Halo? Akar 2. Akar 2. Itu Hanina ya? Iya, Pak. Nah, itu saya tahu kalau suaranya seperti itu Hanina. Jadi kali akar 2. Jadi jaraknya ke garis itu ya, akar 2. Gambarnya jelas? Ini tinggal satuan volume nih. Gitu. Hanina nggak nanya lagi satuannya ya. Oke, saya kira yang lainnya kalian coba, yang B kalian bisa coba, nggak terlalu sulit juga. Yang B ini daerah di dalam persegi dengan titik-titik sudut. Nah, gambar aja persegi dan mudah sekali menentukan titik pusatnya karena bangun geometri yang kita kenal itu titik pusatnya ya tarik garis diagonal dan seterusnya lah ya, kira-kira gitu ya. 0,1, 1,0, 0,-1. Oh, ada yang ke bawah. Min 1,0. Oke, ini pusatnya 0 dong. Ya, pusatnya 0 dong ini. 0,0 maksudnya. Titik pusatnya 0,0 lah pasti itu. Garis X plus Y sama dengan 2. Ini 1. X plus Y sama dengan 2. Di sini. Saya pakai warna hijau. Itu, aduh maaf bergerigi ya. Nggak bisa narik garis lurus nih. Tinggal kalian hitung aja jarak ini ke sini berapa. Tapi itu kelihatan lah. Seperti tadi juga, berapa nih jaraknya? Gambarnya mungkin agak menipu sedikit. Akar 2 juga ya, Hanina ya? Ketika X-nya 1, Y-nya 1 kan. Tegak lurusnya di situ kok. Y sama dengan X kan itu. Perpotongan dengan garis Y sama dengan X kan. Jadi X-nya 1, Y-nya 1. Akar 2 juga kan? Iya, Pak. Ya udah, selesai. Volumenya berarti sama dengan berapa luas belah ketupat ini? 1. Wih. Masa 1? Oh iya, di sini. 2. Kan ada 4 segitiga tuh. Segitiganya luasnya setengah.
2 kali kelilingnya 2 pi akar 2 lagi juga. Jadi 4 pi akar 2. Oke, yang ini kalian coba sendiri ya. Coba. Saya berhenti di sini, stop sharing. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, masih ada 1 menit, 2 menit. Ida Ayu, Azira, Saro, Teguh. Teguh ketemu saya kan kemarin di Aula Timur? Iya, Pak. Ya, Deborah mau nanya. Enggak. Oke, kalau tidak ada, sampai di sini kita besok kuliah jam 7 pagi seperti biasa ya. Melanjutkan. Udah nggak ada yang praktikum kan? Oke. Oke, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Pak.